Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Surya di channel Matematika Ceria. Ya, oke adik-adik, di sini pada kesempatan ini Kak Surya akan membahas tentang lanjutan dari materi statistika yang pada video sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya itu Kak Surya membahas tentang ukuran pemusatan data. Namun pada video yang sekarang kita akan membahas atau kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Ya, nah sekarang apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data? Jadi ukuran penyebaran data adalah suatu nilai yang menyatakan seberapa jauh data itu menyebar dari titik pusatnya. Ya, oke, itu dia ya ukuran penyebaran data. Nah, dalam ukuran penyebaran data, adik-adik, di sini kita akan membahas tentang ada namanya jangkauan atau sering kita sebut sebagai range. Nah, kemudian ada kuartil, ada jangkauan antar kuartil, kemudian ada juga simpangan kuartil. Nah, kita akan bahas, kita akan bedah pada video ini ya. Oke, adik-adik, yang pertama kita akan membahas dulu tentang jangkauan atau sering kita sebut sebagai range. Nah, range itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, jadi dalam kumpulan data tersebut, kalian cari untuk mendapatkan range atau jangkauan itu adalah data yang nilainya paling besar dikurangi dengan data yang nilainya paling kecil. Ya, itu caranya untuk menentukan range atau jangkauan. Kemudian adik-adik di sini selain kita belajar tentang jangkauan, kita juga belajar tentang kuartil. Nah, apa itu kuartil? Jadi kuartil itu adalah suatu nilai yang membagi sekelompok data menjadi 4 bagian yang sama. Quart ya, quart berarti membagi 4 bagian yang sama. Oke, dalam kuartil ini adik-adik belajar ada yang namanya kuartil bawah, terus sering kita sebut sebagai Q1. Kemudian ada kuartil tengah atau Q2 dan kuartil atas atau Q3. Ya. Nah, jadi di sini sebelum kalian menentukan kuartil dari suatu data, alangkah pertama terbaik itu adalah kalian harus mengurutkan data tersebut terlebih dahulu. Ya, jadi dalam mengurutkan data, kalian bisa cari dari data terbesar ke data terkecil urutannya ataupun sebaliknya. Ya, oke, itu dia cara menentukan atau langkah awal dalam menentukan kuartil adik-adik. Ya, nah selanjutnya di sini kita akan bahas satu-satu bagaimana cara menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Oke, nah di sini pada kuartil bawah, adik-adik atau sering kita sebut sebagai Q1, itu adalah nilai data ke 1/4 kali N plus 1, di mana N itu adalah banyaknya data. Ya, ulang lagi sekali, N itu adalah banyaknya data. Oke. Kemudian kuartil tengah atau sering kita sebut sebagai Q2 atau identik dengan median, itu untuk menentukannya adalah nilai data ke 2/4 kali N plus 1. Sementara untuk menentukan kuartil atas atau Q3 itu adalah nilai data ke 3/4 kali N plus 1 adik-adik ya. Jadi nanti ini kita akan bahas di soal supaya lebih jelas dalam penerapannya ya. Oke, bagus sekali adik-adik. Kemudian selanjutnya di sini setelah kalian mempelajari kuartil bawah, kuartil tengah atau median dan kuartil atas, adik-adik sekarang akan Kak Surya ajak untuk mempelajari tentang jangkauan antar kuartil. Apa sih sebenarnya jangkauan antar kuartil tersebut? Nah, jangkauan antar kuartil sering juga kita sebut sebagai hamparan. Ya, bagaimana cara menentukan hamparan? Nah, caranya adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dikurangi dengan kuartil bawah atau Q1. Itulah cara kita menentukan jangkauan antar kuartil atau hamparan. Bisa dipahami adik-adik ya? Hebat sekali ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang simpangan kuartil.
ya. Jadi simpangan kuartil itu adalah setengah dari hamparan, ya, setengah dari hamparan. Sehingga untuk menentukan simpangan kuartil itu adalah setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Ya, itu setengah dari kuartil bawah ke atas dikurangi dengan kuartil bawah. Ya, bisa dipahami Dede ya? Ya, pintar sekali ya. Good. Nah, sekarang untuk untuk menambah pemahaman kalian mengenai apa yang tadi Kak Surya sudah jelaskan, kita akan coba penerapannya pada contoh soal berikut. Oke, nah perhatikan contoh soalnya adik-adik di sini. Nah, di sini contoh soalnya hasil penimbangan berat badan 20 siswa ini dibulatkan sampai satuan yang terdekat ya, sebagai berikut. Nah, di sini kita disajikan berupa data adik-adik ya. Jadi kita disajikan berupa data, ada 20 data di sini tentang berat badan. Sekarang soalnya minta tentukan jangkauan data, nilai Q1 dan Q3, hamparan serta simpangan kuartil. Ya. Oke. Jadi dalam mencari ini adik-adik, langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mengurutkan data yang ada pada soal ini. Ya, dalam mengurutkan bebas, boleh dari besar ke kecil maupun dari kecil ke besar. Ya, oke. Selanjutnya, setelah diurutkan data tersebut, adik-adik akan mendapatkan jangkauan terlebih dahulu. Ya, jadi jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Hasilnya adalah data terbesarnya 40, data terkecilnya 35, maka jangkauan dari data tersebut adalah 5. Saya gampang ya Dede ya. Oke. Selanjutnya untuk menentukan kuartil bawah atau Q1, langkah pertama adalah kita tentukan dulu Q1-nya berada pada data keberapa. Nah, di sini kita akan cari nilai data ke 1/4 kali 20 plus 1 adik-adik. Nah, di sini untuk mendapatkan 20 ini adalah banyaknya data ya. Jadi N plus 1, N-nya bernilai 20. Sehingga didapatkan 1/4 dikali 21 menghasilkan 5,25. Sehingga dapat kita lihat di sini bahwa Q1 itu berada pada kisaran data ke-6 dan ke-5. Ya. Nah, kita akan cari sekarang nilai Q1-nya, berarti 5,25. Jadi dia berada pada data ke-5 ditambah 0,25 dikali data ke-6 dikurangi data ke-5. Ya, 0,25 dapat dari mana? Dari sini adik-adik. 5,25 berarti data ke-5, kemudian sisanya lagi 0,25 atau desimalnya 0,25 ya. Nah, kita masukkan data ke-5, kita lihat di sini 1 2 3 4 5. Jadi data ke-5 adalah 36. Kemudian 0,25 dikali data ke-6-nya kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6. 36 juga ya. Jadi 36 kurang 36 adalah 0, sehingga 0,25 kali 0 adalah 0, maka nilai daripada kuartil bawahnya atau Q1-nya sebesar 36. Bisa dipahami Dede ya? Pintar sekali ya, sudah paham semua ya apa yang Kak sudah jelaskan ya. Oke, next kita lanjutkan untuk menentukan kuartil atas, hamparan dan jangkauan atau semi interkuartilnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk menentukan Q3. Jadi untuk menentukan Q3 adalah nilai data ke 3/4 kali N plus 1, di mana N-nya tadi adalah 20. Bagus sekali ya. Sehingga didapatkan 15,75, berarti Q3 itu atau kuartil atas itu berada pada data ke-16 dan data ke-15 ya. Nah, di sini kita lihat berarti data ke-15 sebesar 38 ditambah 0,75 didapat dari sini adik-adik, dari desimalnya dikali dengan data ke-16 sebesar 38, data ke-15 38, sehingga Q3-nya adalah bernilai 38. Paham ya? Ya, bagus sekali. Oke. Nah,
Nah, setelah itu adik-adik untuk menentukan nilai hamparan atau jangkauan antar kuartil, seperti yang tadi rumus sudah Kak Surya sampaikan di depan, bahwa selisih antara kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Ya, kuartil atasnya senilai 38, kuartil bawahnya 36, sehingga kalau kita kurangi hasilnya adalah 2. Maka hamparan dari data berat badan 20 siswa tadi sebesar 2. Ya. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya untuk menentukan simpangan kuartilnya atau QD-nya adalah setengah dari nilai hamparan yang tadi kalian sudah dapatkan ya. Jadi setengah dikalikan dengan 2 mendapatkan hasil 1. Ya, bisa dipahami adik-adik ya penjelasan yang sudah Kak Surya sampaikan tadi. Nah, jika ada masalah nanti kalian bisa komentari pada link komen di bawah. Ya, oke adik-adik, mungkin demikian dulu yang dapat Kak Surya informasikan atau share. Jadi nanti kalau kalian misalkan ada kesulitan bisa kita akan interaksi lagi ya. Nah, sekali lagi untuk memotivasi kalian, kalau belajar matematika itu tidak hanya dibaca saja, harus kita melakukan, harus kita latihan soal sehingga pemahaman kalian akan lebih terasah ya. Oke, demikian. Nanti kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih adik-adik, tetap semangat bersama Matematika Ceria, belajar matematika yang asik dan menyenangkan. Terima kasih.